Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Mari kita belajar bersama-sama Yeskiel pasal yang ke-27. Dan ini masih ada kaitan dengan apa yang kita pelajari kemarin. Kemarin kita belajar tentang nubuatan melawan Tirus, kota Tirus yang dihukum Tuhan. Kenapa dihukum Tuhan? Karena dia senang melihat kejatuhan Yehuda. Kenapa? Karena ketika Yehuda jatuh, artinya Tirus diuntungkan. Sebab Tirus adalah jalur perdagangan yang mana pada waktu itu Yehuda itu juga merupakan pesaingnya, kompetitornya. Maka ketika melihat Yehuda jatuh, Tirus sangat diuntungkan secara perniagaan. Itu sebabnya dia senang. Namun itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekarang di pasal 27 kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lebih detail tentang kota Tirus itu seperti apa. Inilah penggambaran tentang kota Tirus. Mari kita baca ayat yang ketiga. Katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Anda bisa bayangkan di pintu masuk lautan artinya dia akses awal jalur perdagangan. Kota yang sangat strategis. Lalu kemudian berdagang dengan bangsa-bangsa. Berarti sangat maju, sangat makmur. Beginilah firman Tuhan Allah, hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Jadi Tirus membandingkan dirinya dengan kapal yang maha indah. Pada waktu itu kemewahan itu diukur dari harta benda. Salah satu penggambarannya adalah dengan kapal. Mirip di zaman sekarang, orang kalau punya supercar, orang kalau punya mobil mewah, itu menunjukkan status derajat kekayaannya. Karena itu ketika Tirus berkata, aku ini kapal yang maha indah, itu menunjukkan bahwa Tirus memang kota yang sangat kaya. Bahkan seperti apa? Ayat yang ke-6, pohon tarbantin dari Basan dipakai menjadi dayungmu. Jadi untuk dayung saja itu pakai pohon tarbantin. Kemudian geladakmu mereka buat dari tulang gading. Luar biasa. Ayat 7, layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Dan seterusnya. Kesimpulannya satu, Tirus memang sangat-sangat makmur, sangat-sangat kaya. Kenapa? Karena mereka melakukan banyak perdagangan dengan bangsa-bangsa. Coba Anda sekarang baca di dalam ayat yang ke-12 dan seterusnya. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, timah hitam ganti barang-barangmu. Jadi Tarsis berdagang dengan Tirus. Kemudian ayat 13, Yawan, Tubal, Mesek berdagang dengan engkau, menukarkan budak-budak barang daganganmu. Lalu kemudian ayat 14, dari Betogama mereka menukarkan kuda kereta. Ayat berikutnya, orang Rodos berdagang dengan engkau. Ayat 16, Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warni, kain lenan, dan seterusnya. Ayat 17, Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum, minit, mur, madu, minyak, balsam, dan seterusnya. Damsik berdagang dengan engkau. Kalau Anda baca lagi berikutnya, ada Dedan, ada Arab, pedagang Sheba, Raima, Harnan, dan seterusnya. Artinya memang ini kota yang sangat maju, kota yang sangat kaya. Namun yang menjadi pertanyaan, kalau benar Tirus sekaya itu, kalau benar Tirus semewah itu, kenapa dia masih senang melihat kejatuhan Yehuda? Bukankah ketika Yehuda jatuh, dia tetap kaya, tapi kenapa dia masih senang melihat kejatuhan Yehuda? Karena dia berpikir pundi-pundi keuangannya akan bertambah lebih banyak lagi. Saudara lihat di sini, inilah yang dimaksud dengan ketamaan. Tidak pernah puas, pengennya lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Bahkan melihat Israel, Yehuda jatuh, senangnya luar biasa.
karena lebih banyak lagi dia akan diuntungkan. Kehilangan pesaing, kompetitor jatuh, dia bisa memonopoli lebih luas lagi. Saudara lihat di situ, itulah roh ketamaan, dan itulah yang dibenci oleh Tuhan. Hari-hari ini saya menjumpai ada begitu banyak orang yang sudah diberkati Tuhan luar biasa, tapi seolah-olah tidak pernah puas, seolah-olah mau lebih, mau lebih. Seharusnya dia menikmati itu saja cukup, tapi dia tidak mau. Dia harus sikut kanan, dia harus sikut kiri, dia harus jegal kompetitornya, dia harus bunuh pesaingnya, supaya dia mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Bahkan dia tega ketika melihat orang kecil dengan usaha yang sederhana, dia tindas luar biasa supaya dia dapat lebih banyak. Bahkan tidak peduli kalau orang kecil itu harus jatuh, harus selesai dalam usahanya. Inilah yang disebut dengan roh ketamaan. Dan tahukah Anda, ini dibenci oleh Tuhan. Makanya Tirus dihukum oleh Tuhan karena roh yang tamak. Maka hari ini kita mau belajar, jangan jadi orang tamak. Bagaimana supaya kita tidak tamak? Sederhana, belajarlah bersyukur. Belajarlah bahwa semua yang kita dapatkan itu anugerah Tuhan saja. Ini pemberian daripada Tuhan. Belajarlah bahwa berkat itu memang Tuhan sudah menakar dalam porsi yang pas. Kalau kita memiliki mindset seperti ini, bisa bersyukur kepada Tuhan atas seberapapun berkat yang Tuhan percayakan, kita tidak akan jadi orang yang tamak. Bahkan kita akan jadi orang yang suka berbagi berkat. Kita tidak jadi orang yang naik di atas sendirian, tapi kita juga akan menengok ke bawah, dan kemudian kita mengangkat orang-orang yang ada di bawah kita. Dan bukankah itu indah kalau kita berada di puncak tidak sendirian, tapi bersama-sama. Dan ini mungkin terjadi hanya kalau kita tidak punya ketamaan. Apakah Anda siap untuk naik bersama-sama dengan yang lain? Karena kita tidak lagi jadi orang yang tamak. Tuhan berkati kita.